Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruby Ferdiansyah sebagai moderator dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Fadilatun Nahya, dan yang ketiga ada Nurbaiti Puspita Dewi. Dan kami akan mempresentasikan tentang strategi harga kompetitif dalam industri retail. Studi kasus bagaimana Walmart mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar melalui strategi harga. Yang pertama, latar belakang dari penulisan ini adalah industri retail ditandai dengan persaingan harga yang ketat, di mana harga seringkali menjadi faktor penentu utama dalam keputusan pembelian konsumen. Strategi harga kompetitif merupakan pendekatan di mana harga produk atau layanan ditetapkan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing di pasar. Tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Perumusan masalah dari penulisan kali ini adalah apa saja jenis-jenis strategi harga kompetitif yang diterapkan dalam industri retail. Yang kedua, bagaimana Walmart menerapkan strategi harga rendah untuk menjadi dan mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar global. Yang ketiga, apa elemen kunci di luar harga yang mendukung keberhasilan strategi harga kompetitif Walmart. Yang selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis strategi harga kompetitif yang diterapkan dalam industri retail. Yang kedua, mengetahui penerapan strategi harga rendah dari Walmart untuk menjadi dan mempertahankan posisi sebagai pasar global. Yang ketiga, menjelaskan apa saja elemen kunci yang mendukung keberhasilan strategi harga kompetitif di Walmart. Materi selanjutnya adalah strategi harga kompetitif dalam retail. Nah, yang pertama itu ada harga setara atau parity pricing. Artinya menetapkan harga yang sama atau sangat mirip dengan pesaing utama untuk menghindari perang harga sambil bersaing melalui faktor non-harga, misalnya layanan dan lokasi. Kemudian yang kedua adalah harga lebih rendah atau undercutting. Artinya menetapkan harga lebih rendah dari pesaing. Ini merupakan strategi yang agresif yang sering digunakan oleh pedagang baru. Dan kemudian yang ketiga ada loss leader pricing, yang artinya adalah menjual produk tertentu dengan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah harga rata-rata dari pedagang yang lainnya, atau bisa dibilang rugi. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan yang diharapkan akan membeli produk lain yang lebih menguntungkan. Kemudian yang terakhir ada harga premium atau premium pricing, artinya menetapkan harga lebih tinggi dari pesaing yang didasarkan pada persepsi kualitas, fitur unik, ataupun citra merek yang eksklusif. Kemudian pada studi kasus Walmart dengan strategi harga rendah di setiap harinya atau EDLP, ini menjamin bahwa pelanggan akan selalu menemukan harga yang secara konsisten rendah tanpa menunggu diskon ataupun promosi obral musiman. Jadi pelanggan bisa membeli produk kapanpun dengan harga yang tinggi, tidak harus menunggu dijual diskonan atau obral gitu. Nah, tujuan dari EDLP ini yang pertama adalah menciptakan persepsi nilai yang konstan bagi konsumen. Nah, yang kedua, mengurangi biaya operasional terkait perubahan harga, iklan promosi, dan manajemen inventaris obral. Kemudian yang ketiga, mendorong volume penjualan yang tinggi dengan frekuensi kunjungan dari pelanggan. Kemudian pada aspek pilar keunggulan harga Walmart ini, keberhasilan Walmart tidak hanya didasarkan pada margin keuntungan yang lebih kecil, tetapi ada pengurangan biaya secara struktural yang memungkinkan mereka untuk menetapkan harga terendah sambil mempertahankan profitabilitas. Yang pertama caranya adalah tentang rantai pasokan dan logistik yang efisien. Jadi Walmart ini menempatkan pusat distribusi di lokasi yang strategis, sehingga memungkinkan pengiriman itu cepat ke 150 hingga 200 toko dalam waktu 24 jam. Nah, hal ini bisa untuk mengurangi biaya penyimpanan di toko dan mempercepat perputaran inventaris. Kemudian, investasi teknologi informasi. Jadi, sistem pemindaian komputerisasi di kasir memungkinkan Walmart untuk melacak secara real time apa yang dibeli pelanggan, kemudian data penjualan yang secara langsung memberitahukan produsen tentang arus produksi dan kebutuhan pengiriman. Kemudian, pilihan lokasi toko. Jadi awalnya ini Walmart secara strategis memilih lokasi di toko kota-kota kecil dan daerah pedesaan yang kurang terjangkau oleh pengecer tradisional. Hal ini dikarenakan memungkinkan untuk mereka membangun loyalitas basis konsumen sebelum ekspansi pasar yang lebih besar dan memanfaatkan biaya lahan yang lebih rendah gitu. Kemudian pengendalian biaya operasional. Nah, strategi EDLP ini mengurangi kebutuhan untuk mengeluarkan biaya besar pada iklan promosi obral mingguan karena harga yang rendah adalah iklan itu sendiri. Walmart juga terkenal dengan budaya perusahaan yang berfokus pada penghematan biaya, mulai dari praktik manajemen
hingga desain toko yang fungsional dan minim biaya. Selanjutnya, dampak strategi EDLP Walmart. Keunggulan kompetitif berkelanjutan. 1. Strategi EDLP Walmart menciptakan keunggulan biaya yang sulit ditiru oleh pesaing. Pesaing yang mencoba menandingi harga Walmart tanpa memiliki efisiensi operasional serupa akan merusak margin keuntungan mereka sendiri. Hal ini memperkuat posisi Walmart sebagai pemimpin pasar dalam volume penjualan. Yang kedua, ada loyalitas pelanggan dan pangsa pasar. Konsistensi harga rendah menarik pelanggan dari berbagai segmen ekonomi dan membangun loyalitas. Pelanggan tidak perlu melakukan price shopping membandingkan harga karena mereka yakin Walmart selalu menawarkan harga terbaik. Hal ini membantu Walmart mempertahankan pangsa pasar yang dominan dan stabil. Yang ketiga, tantangan adaptasi. Dalam menghadapi tantangan era digital, Walmart juga harus beradaptasi. Perusahaan telah berinvestasi besar dalam e-commerce yang kuat dan strategi omnichannel, pengalaman belanja terintegrasi offline dan online, seperti opsi pembelian online dan pengambilan di toko, untuk bersaing dengan Amazon sambil tetap mempertahankan komitmen harga rendah. Selanjutnya kesimpulan. Strategi harga kompetitif merupakan alat yang vital dalam industri retail. Studi kasus Walmart merupakan strategi harga rendah. Setiap hari EDLP adalah model yang sangat efektif, tetapi hanya jika didukung oleh efisiensi operasional dan infrastruktur rantai pasokan yang tak tertandingi. Walmart mempertahankan kepemimpinan pasarnya bukan hanya dengan harga rendah, tetapi dengan kemampuan uniknya untuk menciptakan dan mempertahankan struktur biaya rendah di industri. Sekian presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.